Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Aji Aditya kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, satu-satunya bincang santai Ulun Lampung, Tabik Pun. Di edisi kali ini, kita akan ngobrol dengan seorang guru yang diberi label guru inspiratif. Inspiratif dalam arti beliau memiliki banyak prestasi di tingkat nasional dan menjadi inspirasi bagi banyak murid-muridnya. Seperti apa obrolan ini, pemirsa? Bersama saya 1 jam ke depan, ini dia, Tabik Pun. Tidak banyak guru yang bisa menjadi idola bagi murid-muridnya. Andrea Hirata, penulis novel fenomenal Laskar Pelangi, termasuk beruntung memiliki guru yang bisa memberinya inspirasi untuk menulis novel yang mungkin menjadi novel paling inspiratif di Indonesia dan di dunia pendidikan saat ini. Nah, Lampung juga memiliki seorang guru yang konon katanya sangat inspiratif. Saat ini, beliau mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Saya nggak tahu, sekarang sudah ganti nama jadi Man 1 Bandar Lampung atau masih Man 1 Tanjung Karang. Nanti kita akan tanya langsung dengan beliau ya. Baiklah pemirsa, ini dia Tabik Pun, tamu kita hari ini, Ibu Rizyanti. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ibu, pertanyaan pertama, sekarang tempat Ibu mengajar Man 1 Bandar Lampung atau Man 1 Tanjung Karang? Zaman saya Tanjung Karang, Bu. Iya, untuk saat ini nama dari madrasah kami adalah Man 1 Bandar Lampung. Yang sebelumnya diberi label Man 1 Model Bandar Lampung. Man 1 Model? Iya. Oke. Ibu, terima kasih mau datang ke studio sore ini. Penghargaan yang sangat amazing bagi saya. Wah, terima kasih juga. Saya juga amazing, Ibu, kedatangan Ibu. Iya. Oke, Bu. Dengar-dengar sebelum kesini Ibu memimpin anak-anak untuk persiapan Olimpiade. Ini Olimpiade apa, Bu? Untuk saat ini persiapan kami itu menghadapi 2 event. Yang pertama adalah LCC, Lomba Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar 45 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Rentangnya itu 23 sampai dengan 26 Februari. Kemudian di Olimpiade PPKN yang diselenggarakan Universitas Lampung di akhir Maret ke depan. Oke. Iya. Jadi Ibu ini sebenarnya bukan guru bahasa Indonesia, bukan guru bahasa Inggris, tapi guru PPKN. Iya, saya mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke. Iya. Dari yang saya baca di data kami, Ibu ini walaupun guru PKN, sekarang PKN ya Bu ya? PPKN, kembali ke PPKN. Balik lagi ya? Iya. Ibu ini juga menciptakan 17 puisi. Betul. Betul. Karya saya 17 puisi sampai saat ini, insya Allah ke depan ada inspirasi baru yang bisa memunculkan. Jadi bertambah dari 17 itu. Oke. Ya. Ibu memang suka puisi? Sebetulnya itu sebagai sebuah kegemaran, hobi kali menulis. Jadi saya suka sekali menulis artikel dan lain sebagainya. Dan ketika KPK menyelenggarakan literasi anti korupsi, saya coba untuk menulis 2, yaitu esai dan puisi. Ternyata yang diberi penghargaan oleh KPK tempo hari itu adalah puisinya. Oke, kalau gitu sekarang Ibu saya todong dulu ya untuk baca puisi favorit Ibu. Boleh. Buat pemirsa iNews di rumah. Silakan Bu. Ya, baik. Puisi yang akan saya bacakan adalah Sehelai Dasi dan Selembar Jas Politik karya Bara Patiraja. Diteduh matamu, puisi ini telah serimbun semak perdu, tapi seperti kekuasaan, waktu membuatmu tak setia, menyulap segalanya jadi selembar dasi dan sehelai jas politik. Aku kembali menanyakan kediamanmu di pucuk gunung yang dingin. Bila engkau ibu segala duka,
Mengapa tinggalkan tangis sedih sedan seperti perahu tinggalkan daratan? Mengapa juga bisu sedang pintu-pintu masih menutup diri pada kenyataannya beribu jiwa menolong di padang-padang gersang? Kini aku tahu, jarak kita cuma baju. Kata-katamu cuma lidah asap yang membubung di tengah kibaran bendera, spanduk-spanduk kampanye, juga kaos oblong abu-abu yang kelak pudar. Tapi di sini, di tanah karang yang belum punya bahasa, aku akan bertahan melukis kesunyian. Walau kadang ngungun senantiasa dengan puisi, kuusap nganga luka-luka di setiap jengkal hidupku. Ya, terima kasih. Ini puisi favorit? Puisi favorit saya ketika saya bertemu seorang puitis dari timur Indonesia, beliau dari Mamuju, Sulawesi Barat. Namanya Barapati Raja, beliau sudah punya lebih dari 500 puisi, dan satu ini yang paling saya suka. Dia inspirasi Ibu dalam menulis? Satu-satunya inspirasi saya di dalam menulis puisi selain dari Bapak Iman Soleh, dramawan Indonesia. Oke. Iya. Jadi Barapati Raja inilah yang mendorong Ibu untuk terus menulis puisi dan saat ini. untuk saat ini beliau juga sebagai inspirasi saya untuk bisa membacakan puisi layaknya seorang puitis itu. Oke. Iya. Mirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol dengan Ibu Rizianti, seorang guru inspiratif. Seperti apa inspirasi yang dia tebar kepada murid-muridnya, dan apa sih yang membuat dia kita kasih label sebagai guru inspiratif? Tetap di Tabik Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya. Dulu waktu kecil, cita-cita saya jadi guru silat. Karena satu-satunya tontonan yang saya tonton saat itu adalah film silat. Zaman sekarang, anak-anak banyak dikasih atau disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang sangat inspiratif tentang guru yang bagaimana menginspirasi murid-muridnya, tentang bagaimana guru yang bisa membuat hidup muridnya menjadi lebih terang dari tempat yang gelap. Salah satunya, guru itu kita hadirkan hari ini, Ibu Rizianti. Kita lanjutkan ya, Bu ya? Iya, baik. Bu, jadi guru tahun berapa? Saya pertama kali mengajar itu tahun 2000 di bulan Maret, 30 Maret tahun 2000. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Belalau waktu itu. Belalau Sekarang itu di mana? Di daerah Sekincau. Oke, Lampung Barat. Lampung Barat, iya. Okay. Jadi posisi pada saat itu saya mengajar di SMP Negeri 3 Belalau. Waktu itu statusnya langsung Masih- pegawai negeri atau masih honor, masih Berapa honor. lama, Bu, menjalani proses honorer itu? Saya honor sampai 3 tahun berikutnya. 3 tahun. Kemudian saya pindah ke MAN 1 Krui. Sekarang MAN 1 Pesisir Barat. Saya jadi guru kontrak di sana selama 2 tahun dan mencoba untuk mendaftar ke pegawai negeri dan diterima pada tahun 2005. Oh, jadi Ya. 5 tahun ya, Bu, ya, 5 mengalami yang namanya masa-masa nggak jelas. Iya. Ibu, saya baca di sini, Ibu dulunya nggak mau jadi guru. Benar. Sebetulnya kalau kita tanya dengan anak kecil sekarang cita-citanya jadi apa, ada yang ingin jadi angkasawan, ada yang ingin jadi diplomat, itu bahasa anak saya untuk saat ini. Tapi dulu saya ditanya dengan orang tua saya sebetulnya setiap ditanya itu saya tidak terinspirasi dengan pendidikan pada saat itu. Jadi saya cita-citanya ingin jadi hakim, Bapak. Hakim? Iya, pengen jadi hakim waktu itu. Nah, ketika tamat dari SMA waktu itu saya di MAN 2 Bandar Lampung. SMA di mana? Di MAN 2 Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung ya. Iya, Oke. MAN 2 Bandar Lampung. Kemudian ketika di kelas 3 waktu itu, sekarang kelas 12 levelnya, kami didaftarkan melalui
PKAB namanya. Apa itu? PMKA, penelusuran minat dan kemampuan akademik waktu itu, dan dari seluruh kelas 3 pada saat itu hanya ada 2 orang, satu Amnia Burmela dan saya sendiri di FKIP waktu itu namanya Civic Hukum. Ketika saya konfirmasi dengan orang tua, katanya Civic Hukum itu bisa jadi hakim. Iya, bisa jadi hakim. Akhirnya saya teruskan, dan ketika di 2 tahun dan 3 tahun berikutnya ternyata baru PKO, ternyata Civic Hukum itu jadi guru PMP waktu itu. PMP ya. Ya, jadi guru PMP ya, yang kemudian berubah nama menjadi PPKN, kemudian ya? Berubah lagi menjadi PKN dan berubah lagi menjadi PPKN untuk saat ini. Jadi Ibu merasa dijebak? Sebenarnya kalau kita telaah lebih jauh untuk pemikiran seorang dewasa dan dipilah dari ilmu pengetahuan, ternyata orang tua itu tidak pernah salah untuk memberikan jalan kepada anaknya. Nah, tapi tidak merasa dijebak sebenarnya, karena arahan orang tua itulah yang menjadikan surga bagi kita untuk bisa menjalankan aktivitas saat ini, dan baru kita rasakan untungnya ketika kita sudah ada di arena itu. Sempat berapa tahun, Bu, ketika salah masuk jurusan itu jadi dilema ya, Pak ya. Jadi dilema itu sebenarnya ketika ada namanya PPL waktu itu, praktek mengajar, karena mungkin dari hati itu tidak ada tidak ada niat untuk mengajar. Jadi itu yang benar-benar untuk micro teachingnya itu betul-betul dipelajari. Ya, yang menjadi inspirasi saya untuk bisa jadi guru saat itu namanya Bu Adelina Hasim. Sekarang jadi ketua program studi pasca sarjana di Unila, di teknologi pendidikan. Apa yang dilakukan Ibu Adelina waktu itu sehingga Ibu terinspirasi? Kebetulan waktu itu beliau sebagai pembimbing ya, jadi ketika sudah ngobrol dari hati ke hati kepada beliau bagaimana dengan permasalahan yang dihadapi, beliau benar-benar memberikan gambaran upaya yang bagus untuk menjadi guru. Jadi saya dilebihkan pembelajaran micro teachingnya waktu itu. Jadi di samping mata kuliah yang benar-benar micro teaching, saya belajar sendiri di laboratorium PKN waktu itu. Oke. Kata-kata beliau masih ingat, Bu, yang membuat Ibu untuk menjadi guru yang seperti sekarang? Ada. Yang sangat menginspirasi sekarang, guru itu indah. Guru itu indah? Guru itu indah. Kan gajinya kecil. Saya tidak memandang berapa pendapatan pada saat itu, iya. Tapi karena saya sudah ada di area keguruan, maka yang jadi titik fokus saya harus bisa mengajar. Gitu. Dan Ibu langsung ambil PMP waktu itu? PMP ya, PPKN, iya. Itu kan bidang yang nggak seksi, Bu. Sebenarnya saya bolos terus, Bu, PMP soalnya waktu itu, Bu. Sebenarnya untuk saat ini pemikiran itu tetap ada bagi murid-murid itu, iya. Tapi bagaimana kita memanage pemikiran siswa itu untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan teknis-teknis yang selalu diperbaharui, diinovasi. Jadi kita harus mampu menciptakan inovasi pembelajaran yang membuat siswa itu tidak jenuh dengan metode pembelajaran yang kita terapkan di setiap waktunya. Gitu. Penutup segmen mungkin, Ibu. Seperti apa pentingnya mata pelajaran yang Ibu ajarkan sekarang untuk seorang siswa? Pembentukan karakter terutama. Sebenarnya untuk pendidikan nasional saat ini yang didengungkan adalah pendidikan karakter. Tapi yang menjadi tumpuan dari seluruh pendidikan karakter itu di 2 mata pelajaran. Yang pertama di PPKN, kemudian yang kedua di pendidikan agamanya. Itu. Nah, jadi kalau berapa penting peran PPKN itu ada di pundak kami sebagai guru PKN untuk bisa menjadikan siswa atau generasi muda itu yang ada di ranah mengemban pendidikan itu untuk bisa mengembalikan anak-anak atau mengembalikan siswa-siswi itu menjadi manusia Indonesia yang Pancasilais. Itu ada di pundak guru PKN. Iya. Dan gimana nanti cara Ibu untuk agar
siswa bisa atau mau bersemangat mempelajari ini seperti mereka bersemangat mempelajari matematika? Baik, saya ada di garda terdepan di setiap momen di setiap event yang ingin saya berikan kepada anak saya, kemudian anak itu bisa menerapkan apa yang ingin saya tanamkan kepada mereka. Saya berada di garda terdepan. Sayalah sebagai teladan mereka. Mereka bisa mencontoh apa yang saya lakukan gitu. Jadi lihat ibunya aja. Iya, lihat ibunya. Insya Allah juga karena kita punya komitmen dan punya kompetensi di bidang tersebut, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tetap pada koridor yang benar gitu. Jadi insya Allah bisa jadi inspirasi bagi siswa dan siswi kita. Pemirsa, berawal dari tidak niat jadi guru, kemudian jadi guru, mata pelajaran Pancasila juga. Itu mata pelajaran yang paling gak seksi dan paling dianggap remeh oleh siswa. Bagaimana Ibu Risyanti menjadikan materi tersebut bisa dicintai oleh siswa-siswinya, dan apa yang telah dilakukan oleh Ibu Risyanti terkait dengan bidang studi yang dia ajarkan. Tetap di Tabik Pun. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun. Saya Aji Aditya. Kita masih berbicara dengan guru yang kami anggap sebagai guru inspiratif Lampung 2016, Ibu Risyanti. Iya. Kami loh Bu, itu Bu ya. Versi kami Bu ya. Jadi Ibu nggak boleh protes. Guru inspiratif. Kenapa guru inspiratif? Karena saya punya ini pemirsa. Nah, Teacher Super Camp KPK. Iya, guru. Jadi ini guru dari Lampung yang dibawa ke KPK. Bener. Dibawa ke KPK. Bener. Untuk sebuah kegiatan, bukan karena kasus tipikor. Ibu, tadi itu kan saya nanya, ini apa pelajaran PKN itu nggak ada inovasinya, terus cenderung tidak monoton, datar, membosankan buat siswa. Tahu-tahu Ibu ikut Teacher Super Camp. Ini apa ini? Ceritain dulu Bu buat pemirsa Bu. Iya. Justru image yang seperti itu adalah image yang membuka cakrawala saya untuk bisa memberikan suri tauladan kepada generasi muda bahwa sebenarnya image itu bukan keliru tapi sedikit tradisional gitu. Nah, jadi kembali kepada Teacher Super Camp itu adalah satu acara dari KPK yang memberikan pembelajaran kepada guru-guru terpilih di bidangnya masing-masing. Tempo hari ada 5 bidang esai, kemudian drama, cerita pendek, puisi, dan komikus. Nah, jadi kebetulan saya masuk ke dalam puisinya gitu. Nah, jadi setelah melalui rekrutmen dari KPK, 25 guru terpilih dari se-Indonesia, kami dikarantina di Lembang di awal bulan November tempo hari. Kemudian kami diedukasi di bidangnya masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi itu, sehingga bisa memberikan pembelajaran bagi generasi muda, bagi remaja khususnya, untuk tertarik kepada apa yang kami buat itu berupa puisi dan lain sebagainya. Itu mereka tertarik untuk membaca dan kemudian mereka mengiyakan, mengamini bahwa ini generasi jujur, ini generasi anti korupsi. Jadi ini semacam cuci otak untuk anak-anak nanti lewat kesenian tentang sikap anti korupsi. Sikap anti korupsi, ya benar. Jadi itu acara KPK yang betul-betul digeluti oleh 25 guru itu untuk bisa memberikan karya terbaiknya, sehingga siswa-siswi itu terinspirasi dan bisa mengatakan begitu banyak perung anti korupsi. Perung anti korupsi itu hidup jujur, anti korupsi, guru guru yang sudah terpilih menjadi peserta Teacher Super Camp itu punya komitmen tinggi untuk bisa membelajarkan anti korupsi kepada siswa-siswa. Pemirsa, ini foto Ibu Risyanti. Mungkin bisa di zoom ya.
bisa di Zoom ketika mengikuti Teacher Super Camp. Tanggalnya adalah tanggal 2 hingga 6 November 2015. Ya. Ya, Bu ya. Ini gimana cerita bisa kepilih 25 ini, Bu? Ibu apa yang Ibu lakukan waktu itu? Waktu itu saya mengikuti rekrutmennya, ya. Jadi di webs KPK itu mereka ingin merekrut guru yang punya inspirasi untuk menulis di bidang-bidangnya tadi itu, dan saya mencoba untuk menulis 2 karya, yang pertama esai, kemudian yang puisi, tapi ternyata yang terpilih adalah yang puisinya. Ini temanya gitu. anti korupsi. Temanya Yang anti korupsi, itu. ya. Yang diterima puisi. Yang diterima tapi puisinya. Ibu juga nulis esai. Iya. 25 guru itu akhirnya diundang, diikut acara selama 2 hari. Ya, selama 5 hari. Oh, 5 hari? 5 hari. 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 2 sampai 6 November. Ya. Untuk hari pertama itu kami diundang untuk mengikuti seminar di gedung KPK di Jakarta. Foto bareng, Bu? Ya itu foto barengnya yang itu. Sama yang di Abraham gedung Samad. KPK. Ini Abraham Samad ya? Bukan. Pimpinannya tidak datang. Oh, nggak datang ya? Oke. Lanjut, Bu. Ya, Hari pertama seminar di KPK. Hari kedua? Abdurrahman Ruki, kemudian sore harinya kami dibawa ke Lembang, ke Bandung, kemudian kami dikarantina selama 4 hari di Lembang. Jadi diajarkan bagaimana caranya bisa membuat karya yang maksimal, karya yang maksimal dengan tema anti korupsi agar anak-anak tergugah. Iya, betul. Benar ya, Bu ya? Benar banget. Ibu yang waktu itu lolos kan puisi. Iya. Bacain dong. Puisi karya saya yang membawa saya ke Lembang waktu itu. Baik, saya punya 3 puisi sebenarnya. Yang pertama Cinta untuk Pertiwi, kemudian yang kedua Indonesiaku, lalu yang ketiga adalah Suci Negeriku. Saya bacakan satu saja. Ini 3-3-nya ini yang dikirim? Iya, karena memang mereka dari KPK-nya meminta minimal 3 puisi. 3 puisi. Ya. Oke, silakan. Baik. Satu, mana yang mau dibaca? Iya, saya bacakan Cinta untuk Pertiwi saja. Oke. Ya. Cinta untuk Pertiwi, karya Risyanti, MPD. Mata Indonesia kelam menyayat hati. Aku tak tahu merdeka itu apa. 70 tahun usiamu, menusuk, menghujam tangisku. Pancaran makna di pundakmu merajut meminang sahdu lenyap menyibak kalbu. Selangkah kebangkitanmu, sejengkal baktiku, sejuta kiprahmu, setitik langkahku menyekap batas relung kalbu. Harap tak kunjung sirna, menyaksikan Pertiwi merekah senyum membebaskan belenggu yang terhampar di lumuri dosa. Terbanglah Indonesiaku, mematuk matahari. Bagus, Bu. Iya, terima kasih. Ibu, Ya. inspirasinya dari mana puisi itu? Sebenarnya kalau boleh jujur, saya tidak sendiri untuk menyusun karya-karya saya itu. Saya berkolaborasi dengan suami. Oh, sama Bapak? Dengan ayahnya anak-anak di rumah. Kolaborasi ketika sudah saya susun, saya minta dibaca berulang kali, kemudian ada pembaharuan gitu. Nah, kemudian ketika sudah dinyatakan lulus dan saya dinyatakan sebagai peserta Teacher Super Camp, saya mencoba mendekati guru bahasa Indonesia namanya Bu Askariyah di Man 1 juga. Beliau saya anggap sebagai inspirator juga karena memang sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian beliau punya kiprah juga di bidang jurnalis kami gitu. Jadi saya anggap beliau juga mumpuni untuk bisa merevisi puisi saya. Kemudian saya meminta untuk beliau tambah 2 puisi lagi untuk memperkaya karya saya di Lembang itu. Jadi beliau ciptakan 2 untuk saya, judulnya Ketakutanku dan Kesetiaanku. Itu ya. Materi dari Super Camp, Teacher Super Camp yang paling Ibu ingat apa, Bu? Yang berkesan dan dibawa ke sini? Yang sudah saya terapkan itu adalah bagaimana membelajarkan anti korupsi itu kepada siswa. Jadi diawali dari kedisiplinan, kemudian kejujuran, kemudian mencoba untuk care dalam setiap empati. Baik ya. Empati. Empati dalam setiap apa yang dilakukan, kemudian
memperbaiki kinerja bagi guru gitu. Jadi saya berupaya untuk menjadi inspirator bagi guru-guru lain juga untuk bisa menjadi guru yang diidolakan bagi siswa. Jadi terlepas dari hanya mengajar dan mendidik, tetapi kita betul-betul dijadikan sebagai guru bagi siswa-siswi. Gitu, digugu dan ditiru bagi siswa dan siswi. Satu hal yang tidak pernah saya dengar, bahkan jarang saya dengar kembali akhir-akhir ini, guru adalah sosok yang digugu dan ditiru oleh para siswa dan siswinya. Jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun. Setelah ini saya masih akan ngobrol dengan Ibu Risyanti. Ya. Aduh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya dan kita masih berbicara dengan guru inspiratif versi iNews TV, Ibu Risyanti. Ya, selamat sore. Bu, ini ada penghargaan, penghargaan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anugerah Konstitusi 2014, juara ketiga. Untuk tingkat SMA, MA, dan SMK waktu itu. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Oke. Apa ini, Bu? Anugerah Konstitusi itu apa? Itu adalah penghargaan dari Mahkamah Konstitusi yang diberikan kepada guru PPKN terbaik se-Indonesia. Ibu termasuk satu dari 3 guru PPKN terbaik se-Indonesia. Ya. Kalau boleh tahu dasar penilaiannya apa saat itu? Jadi ini adalah acara Mahkamah Konstitusi yang digelar setiap tahun. Jadi kita membuat sebuah inovasi pembelajaran. Pada saat itu saya membawa sebuah model pembelajaran kuantum teaching waktu itu. Jadi bagaimana memberikan pembelajaran kepada siswa yang menarik seperti energi. Kuantum itu energi gitu. Nah, jadi alhamdulillah ketika sudah ada ajang itu, saya mencoba untuk mengikuti acara tersebut, dan bagi MK itu sangat sangat inspiratif. Oleh karena itu saya diberi penghargaan itu dari seluruh provinsi. Itu kan mengirim satu, kemudian diseleksi, kemudian ada 6 guru dari yang layak untuk bersaing di final, kemudian kita mendapat yang ketiganya. Oke. Bahasanya agak ketinggian, Bu. Quantum teaching yang Ibu sajikan tuh. Jadi apa, Bu? Kalau bahasa simpelnya apa yang Ibu sajikan waktu itu? Sebuah model pembelajaran. Sebuah model pembelajaran quantum teaching. Bagaimana memberikan pembelajaran itu seperti energi, seperti matahari yang menyinari siswanya gitu. Nah, jadi untuk saat ini itu generasi muda kita itu dihancurkan oleh banyak kegiatan-kegiatan atau banyak perbuatan yang menjerumuskan mereka sendiri. Nah, jadi seperti merokok, kemudian narkoba, kemudian tawuran, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya membawakan 7 jenis pembelajaran. Pada saat itu saya berikan video bahaya merokok, kemudian bagaimana solusinya. Saya buat sebuah film dalam suatu flash player, kemudian saya tayangkan di MK. Ketika diundang final itu ternyata itu bagus sekali katanya. Ini dianggap inovatif. Dianggap ya, Bu, inovatif untuk membentuk mental dan moral siswa. Ya, untuk jauh dari perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan masa depan generasi muda. Sebelum diikutkan ke sini, metode itu pernah Ibu lakukan? Pernah, ada. Ya, saya kolaborasi dengan Bapak M. Taufik Fajar. Beliau sebagai media IT kami, sebagai orang yang ahli di bidang IT. Kemudian kami bekerja sama untuk membuat sebuah metode pembelajaran dalam bentuk video dan lain sebagainya itu. Kemudian saya coba ajukan dan itu diberi apresiasi oleh MK pada saat itu. Oke. Penghargaan ini juara 3.
Juara 3 tingkat nasional. Tahun 2014. Tahun 2014 di bulan November juga menyambut Hari Guru pada saat itu. Iya. Ini adalah bisa dibilang inovasi yang dilakukan guru untuk dalam hal hukum, pelajaran pelajaran moral ya. Oke. Jadi lawan ibu waktu itu masih ingat Bu apa-apa saja yang mereka sajikan? Oh, sebenarnya itu kan dalam final itu dia tertutup. Satu orang ya? Iya, tertutup. Di sebuah ruangan tertutup, kemudian juri-jurinya itu dari level nasional juga, dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan Nasional, dari Kementerian Agama, kemudian dari Hakim Konstitusi juga. Nah, jadi kami itu disuruh presentasi dalam sebuah ruangan, kemudian mereka yang menilai dan tidak ada yang tahu siapa saja, dan kami pun salah satu masing-masing itu tidak tahu apa yang dipresentasikan oleh masing-masing peserta itu. Berarti ini merupakan salah satu cambuk ibu dalam bagaimana mentransfer ilmu PPKN kepada siswa. Iya. Kalau boleh tahu kondisi siswa di tempat sekolah ibu kayak gimana sih Bu menghadapi mata pelajaran ibu selama ini? Sebenarnya image yang pernah terlontar di awal pembicaraan kita itu tadi masih lekat sih sebenarnya, masih ada gitu. Tapi kita dengan inovasi yang baru, kemudian dengan model-model pembelajaran yang baru kita terapkan kepada siswa, itu membawa semangat baru juga bagi siswa-siswi kita gitu. Jadi ibu mengajar sekarang pakai tidak hanya media papan tulis aja? Iya, betul. Apa aja, bahkan Bu? Papan tulis itu hanya dipakai ketika kita dalam kondisi darurat mungkin. Dengan media yang sudah kita tayangkan itu, ada sebagian siswa yang tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, baru kita menggunakan media tambahan, menulis di papan tulis gitu. Saya pakai laptop, kemudian di setiap ruangan kami itu sudah disediakan LCD. Jadi setiap pengajar menggunakan laptop, kecuali di event evaluasi. Kalau di evaluasi ya biasa. Efeknya di siswa yang biasa menerima tanpa inovasi dengan inovasi yang ibu buat itu seperti apa? Sebenarnya kebanyakan guru di MAN 1 itu sudah menggunakan media ya. Maksudnya jadi, untuk mata pelajaran yang sama? Untuk mata pelajaran PKN itu selain media ya. Efeknya sangat menginspirasi karena apa? Dengan melihat tayangan yang kita tayangkan itu, siswa itu pasti akan terinspirasi. Gimana sih Bu buat media yang seperti ini? Akhirnya dia menghubungi guru guru IT-nya untuk bisa tahu, kok Bu Ris itu punya seperti ini, gimana Pak buatnya gitu. Nah, jadi setidaknya selain memperhatikan media yang kita tayangkan, mereka terinspirasi juga untuk membuat bagaimana cara membuat. Dan itu kami terapkan kepada siswa-siswa itu untuk selain memperhatikan media yang kita buat itu, mereka mencoba untuk membuat tugas jenisnya portofolio, kemudian mereka kumpulkan, mereka seinisiatif mereka sendiri untuk mengkolaborasi pelajaran kita dengan pelajaran IT mereka, namanya pembelajaran integrated ya. Jadi memadukan antara pelajaran PKN dengan pelajaran IT-nya. Nah, jadi sampai seperti itu siswa-siswi kami itu belajar. Sampai seperti itu. Dan ibu melakukan ini dari tahun berapa? Sebetulnya belum lama, karena media yang disediakan di setiap ruangan itu juga baru pada 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir ini. Ya. Jadi 3 tahun terakhir ini ibu baru berinovasi dalam mengajar dengan pola seperti itu. Sebelumnya itu sudah ada sih media, tapi cenderung rebutan dengan guru-guru yang lain karena media yang disediakan itu belum banyak. Gitu ya. Ibu, sebelum 3 tahun itu berarti ibu mengajar konvensional. TKS.
Tidak juga, Tidak, karena tidak juga. saya Betul. termasuk yang Metodenya gimana? paling cerewet untuk bisa menggunakan LCD yang rebutan. Gitu. Ya, jadi saya sudah lebih dahulu menggunakan itu sebelum disediakan di setiap ruangan satu-satu. Oke. Jadi ibu sendiri nggak betah ya dengan metode Konvensional konvensional kayak gitu ya? itu saya tidak rasakan banyak manfaat atau banyak asupan ke siswa gitu, karena siswa juga cenderung bosan ketika kita hanya ceramah, kemudian berdiskusi, dan cenderung diskusinya hanya menghabiskan waktu gitu. Jadi saya Harus ada inovasi. ya harus ada inovasi, dan saya ciptakan sendiri, dan siswa-siswi tertarik dengan apa yang saya terapkan. Oke, pemirsa, sangat menarik mendengar cerita Ibu Risyanti tentang bagaimana dia menjadikan inovasi sebagai pijakan dasar dalam mengajar dan mentransfer ilmu kepada murid-muridnya. Masih ada satu segmen lagi, jangan kemana-mana, tetap di Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Terima kasih Anda masih menyaksikan Tabik Pun, Bincang Santai Ulun Lampung. Saya Aji Aditya, dan kita masih bersama Ibu Risyanti. Ibu, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan, ya. Kalau zaman saya, Bu, dikasih contoh kasus, udah itu dikasih soal, milih mana yang harus dilakukan Iya, oleh si tokoh. iya, Kalau zaman sekarang itu seperti apa, Bu, metode pengajarannya, Bu? iya. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Bedanya hanya kalau sekarang itu dia mendahulukan ranah afektif. Oke, Baru afektif itu apa? kognitifnya gitu Afektif loh. itu apa, Bu? Afektif itu aplikasinya terlebih dahulu. Ketika kita mengajak anak untuk bertoleransi, maka tunjukkan dulu seperti apa sih toleransi itu. Ketika anak terlambat, biasanya kan mendapat hukuman. Nah, ini tidak, harus diedukasi terlebih dahulu bagaimana anak itu supaya waktu masuk dia sudah ada di lokasi, kemudian ketika bel masuk dia sudah siap belajar dan sebagainya, dan gurunya pun ada di garda pertama, garda terdepan untuk mengedukasi siswa itu. Ketika kita membelajarkan kepada siswa bahwa jam 7 sudah ada di ruangan, maka kita terlebih dahulu sudah ada dalam ruangan itu jam 7. Nah, jadi image siswa itu ketika dalam ruangan itu sudah ada gurunya, dia tidak akan bersantai-santai gitu. Jadi kita ada di garda terdepannya. Oke. Baik. Jadi metodenya adalah memberi contoh. Memberikan contoh, Teladan. teladannya, kita sebagai teladannya. Oke. Gitu. Ibu, kemajuan teknologi menjadikan alasan yang paling sering dilontarkan oleh semua orang tentang buruknya mental anak-anak kita saat ini. Baik. Anak-anak kita jadi lupa Pancasila, anak-anak kita nggak kenal undang-undang dasar, membuli menjadi suatu kebiasaan yang biasa-biasa aja. Iya. Bagaimana PPKN bisa menyaring anak agar bisa kembali menjadi sosok yang sangat Indonesia, seperti dikonsepkan founding father kita, Bu? Baik. Sebenarnya untuk prinsip seperti itu sangat saya pegang teguh. Maksudnya, Bu? Maksudnya begini, bahwa sebagai guru pendidikan Pancasila, di pundak saya lah anak-anak itu kembali kepada warga negara Indonesia yang Pancasilais itu. Dia percaya kepada ajaran religiusnya, kemudian mengangkat harkat dan martabat di kemanusiaan yang adil dan beradabnya, jauh dari gerakan separatisnya di Persatuan Indonesia, mengutamakan demokrasi di sila keempatnya, kemudian menjunjung tinggi keadilan sosialnya, seperti itu. Nah, jadi untuk sisi ini kembali kepada kiprah seorang guru itu, mampu atau tidak untuk menjadi suri tauladan bagi siswanya. Andai memang sangat minim, pasti ada inovasi-inovasi yang bisa menjadikan guru itu berupaya untuk meningkatkan profesionalitasnya. Seperti itu. Ibu banyak menemukan contoh kasus siswa-siswi kita yang dalam tanda petik sudah nyaris nggak kenal Pancasila lagi.
banyak Bu di lingkungan sekolah? Sebenarnya kalau sekedar hafal banyak. Hafal Pancasila aja Hafal banyak? Pancasila saja banyak. Tapi mengaplikasikan makna dari Pancasila itu tidak sedikit juga yang tidak bisa. Gitu. Jadi dia balance antara mampu dan tidaknya, tergantung bagaimana gurunya bisa menginspirasi siswa itu untuk bisa memaknai nilai dasar Pancasila itu untuk siswa aplikasikan di dalam kehidupannya. Contohnya dalam hidup jujur. Siswa ketika dia datang terlambat, kemudian kita tanya, kenapa terlambat? Macet? Tentu ya banyak sekali alasan mereka. Jarang sekali kita temukan bahwa siswa itu jujur. Nah, dan yang paling marak, angkotnya ngetem lama, kemudian pecah ban motor dan lain sebagainya. Nah itu kita butuh sebuah kejujuran bagi siswa-siswi itu untuk bisa jujur dalam kehidupannya. Dan ini yang kami pelajari di dalam Teacher Super Camp itu, bahwa prung anti korupsi itu salah satunya adalah hidup jujur. Hidup jujur. Oke. Dan dengan metode yang sekarang, apakah ada jaminan Ibu? Bukan ada jaminan. Apakah Ibu optimis 10 tahun ke depan sikap anti korupsi atau sikap jujur ini bisa menempel di anak-anak? Sebenarnya pesimis sih tidak, karena kita harus memberikan pandangan ke depan itu harus optimis gitu. Nah jadi harapan dan pandangan ke depan, sekuat apapun guru itu memberikan suri tauladan kepada siswanya, maka sekuat itulah realisasinya akan tercapai. Gitu. Jadi keyakinannya adalah yang penting kita lakukan yang terbaik. Baik. Kalau upaya kita maksimal, kita optimis saja bahwa upaya kita yang sudah kita lakukan maksimal tersebut akan menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Gitu. Ibu juara 3 Anugerah Konstitusi. Dan Ibu juga sudah mengikuti Super Camp. Teacher Super Camp, ya. Salah satu sistem pengajaran sistematis, bagaimana mentransfer sifat-sifat yang baik pada anak. Iya. Dengan kondisi yang sudah Ibu punya saat ini, dengan kapasitas yang sudah Ibu punya saat ini, apa yang harus dibenahi oleh guru-guru PPKN di yang lain, agar paling tidak PPKN nggak cuma jadi pelajaran lip service dan sebatas di omongan ke siswa? Apa Bu yang harus dilakukan? Sebenarnya menyibak dari fakta saat ini, tidak saya pungkiri bahwa banyak guru PPKN sekarang itu yang mengajar atau guru PPKN itu banyak yang bukan dari bidang studi PPKN-nya gitu. Jadi harapan ke depannya supaya lebih meningkatkan kompetensi, mengikuti seminar pendidikan yang sejalur dengan PPKN, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan. Andai memang undangan dari pihak atau instansi terkait dengan pelajaran ini tidak kunjung kita dapatkan, mari kita susuri, kita yang menciptakan itu. Kita menciptakan itu. Seperti tempo hari kami di Forum Ilmiah Guru PPKN, kami mencoba untuk membuat sebuah acara. Kami undang Bu Maria dari dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, itu untuk mengedukasi guru-guru PKN itu supaya meningkatkan kompetensinya, merubah inovasi yang lama kepada yang baru, menciptakan inovasi pembelajaran baru, dan itu tentunya bisa merubah paradigma lama yang istilahnya PPKN itu menjenuhkan, PPKN itu membosankan. Kalau gurunya kreatif, siswanya pasti termotivasi. Gitu, ya. Terima kasih banyak Ibu Risyanti. Baik, saya ingin memberikan sebuah arti penting kepada pemirsa, bahwa arti penting dari acara-acara ini tidak hanya bagi diri saya pribadi, tetapi saya akan bangga ketika siswa dan siswi saya itu memahami bahwa
keikutsertaan kita di bidang ini, inilah guru saya. Itu arti penting dari semua ini, bukan sesuatu yang hanya bermanfaat bagi diri saya sebagai guru mereka. Oke, gitu. baik. Terima kasih banyak Ibu Risyanti. Terima kasih. Mau bergabung di Tabik Pun sore ini. Iya, penghargaan yang... Pemirsa, itu tadi obrolan dari Ibu Risyanti, guru inspiratif Lampung yang versi iNews TV. Iya. Tabik Pun iNews TV 2016. Ada satu hal menarik yang bisa kita petik dari Ibu Risyanti. Obrolan kita selama 1 jam ini, bahwa untuk melakukan sesuatu awalilah dengan cinta, dan setelah itu be inovatif. Saya Aji Aditya, selamat sore, sampai ketemu di Tabik Pun selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Pun.